Selamat siang semuanya, eh, Pak Ari, Pak Kacung, Pak Butoto, Halang, apalagi yang sudah datang ini. Kurang satu baiknya Bu, 5 orang. Oh, gitu ya. Tapi Ya, nanti pasti datang, Ge. lah itu. Pak Kris Ini kan sudah saya WA Pak Kris, Krisnya. Oke. Eh, Kali ini ujian kualifikasi untuk saudara Galang ya. Galang ini Iya. angkatan berapa itu Galang? Saya angkatan 2022. Oh, Bu Dwi. dua-dua ya udah ya Nggih. agak agak cepet. Ya, Baik, dan ini. baik, untuk kali ini saya persilakan memberikan penjelasan poin-poin aja. Silakan, Ya. Saudara Galang. Nggih. Nggih, terima kasih Bu Dwi yang saya hormati para penguji ujian kualifikasi. Terima kasih sebelumnya atas set saya terkait dengan apa namanya di program studi S3 ilmu sosial. Kebetulan Bu Dwi itu saya membuat satu apa namanya latar belakang untuk memotret bagaimana fenomena apa namanya adanya ruang permukiman di sepadan rel kereta api. Ada beberapa hal yang coba saya potret, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama memang terkait dengan bagaimana modernisasi kota, termasuk juga apa namanya kapitalisasi ruang, itu yang pada akhirnya membuat satu apa namanya pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Ya. Itu menjadi potret khas di kota-kota besar negara berkembang. Nah, sehingga dari situ muncul apa namanya urbanisasi, lalu juga muncul apa yang dikatakan oleh urban sprawl atau kepadatan kota. Nah, sampai disitulah terjadi anomali-anomali. Salah satunya yang saya potret Bapak Ibu sekalian terkait dengan munculnya fenomena permukiman marginal di sepanjang rel kereta api. Nah, ini apa namanya menjadi salah satu lokus yang menurut saya sangat menarik ketika modernisasi, ketika kota itu dibangun sedemikian rupa, namun menyisakan ruang-ruang yang saya pikir sangat anomali. Bagaimana pembangunan yang sangat prestisius, sangat modern, tapi menyisakan permukiman marginal yang di sepanjang rel kereta api. Nah, ini saya membagi ada beberapa hal, kapitalisasi, lalu ada dampaknya memang urbanisasi dan memunculkan anomali ruang. Lalu yang sedang menjadi lokusnya adalah permukiman marginal kota. Nah, ini memang tidak bisa dipungkiri ada beberapa perspektif yang coba saya pakai untuk melihat fenomena ini. Yang pertama terkait dengan apa namanya sosiolegal nanti ya, sosiolegal, lalu sosiospasial dan termasuk juga di situ ada pendekatan-pendekatan secara ya, justisi. Nah, sebelum sampai di situ, ini ada beberapa tadi yang saya sampaikan di depan Bapak Ibu sekalian, modernisasi kota, urbanisasi dan melahirkan permukiman marginal yang karakteristiknya kumuh, ilegal dan tidak mengedepankan apa namanya keberlanjutan ya. Nah, itu yang sedang saya potret. Nah, ini sosiohistori, sosiolegal dan sosiospasial. Nah, ini saya melihatnya dari tiga ini sebagai pintu masuk untuk melihat fenomena permukiman marginal khususnya lokusnya di sepanjang rel kereta api di Kota Surabaya. Ini saya mengambil wilayah yang spesifik sebenarnya di Ngagel-Rejo, Sidotopo, dan Dubak Magersari. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang notabene kita hidup sangat lama di kota Surabaya, sangat familiar mungkin, gitu, sangat familiar sekali fenomena ini ya. Adanya pasar tumpah, pasar di sepanjang rel kereta api, permukiman-permukiman. Nah, ini yang sedang saya potret khususnya di tiga wilayah tadi yang saya sebutkan, Ngagel-Rejo, Sidotopo, dan Dubak Magersari. Nah, ini ada anomali ruang yang saya pikir ini berangkat dari proses dialektik ya, politik sosiospasial yang
dapat kita lihat dari beberapa pendekatan mengenai sosiohistori, bagaimana kota Surabaya tidak bisa lepas dari warisan pembangunan era kolonial Belanda yang memang membentuk Surabaya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, terutama di abad ke-20 di tahun 1906 Surabaya sebagai Gemeente sebagai pusat pertumbuhan sehingga menarik urbanisasi. Nah, sampai disitulah mulai muncul pendatang-pendatang, termasuk juga ada kebijakan untuk pemisahan ruang permukiman bagi kaum Eropa, kaum elitis, sedangkan pribumi itu terpolarisasi, jadi menempati ruang-ruang tanah kosong, partikelir, dan sebagainya. Nah, ini dari kacamata legal formil memang sangat lemah status kepemilikannya. Dan dari segi sosiospasial, nah ini yang sedang sedang saya coba ambil. Sosiospasialnya memang ada interaksi, sebenarnya ada interaksi yang sangat kompleks ya, terkait dengan dinamika sosial, etnis, termasuk juga bagaimana praktik-praktik kehidupan yang tumbuh kembang sejak lama, dan itu bersinggungan dengan aspek-aspek legal formil, aspek-aspek kebaruan SDG. Saya juga coba kaitkan sedikit ke SDG sebenarnya. Nah, ini secara sosial history yang saya temukan dari studi literasi. Ini ada peta yang memang menunjukkan bahwasanya sejak abad 20 itu bagaimana Surabaya dikonstruksi sedemikian rupa untuk menjadi lokus pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia Timur. Nah, dari sinilah muncul industrialisasi yang sangat luar biasa, urbanisasi, termasuk di situ juga akhirnya melahirkan polarisasi permukiman, terutama kebutuhan permukiman. Nah, kebijakan pemerintahan Belanda ketika itu memang melakukan pemisahan. Nah, ini seperti yang di peta yang saya telusuri melalui studi literasi, ini menunjukkan di warna hijau. Nah, warna hijau ini adalah polarisasi dari permukiman-permukiman pribumi, terutama yang memang tidak memiliki akses terhadap lokasi-lokasi yang strategis. Nah, ini pada umumnya memang sifatnya tanahnya tanah partikelir, tanah sewa ya. Nah, itu yang menyebabkan sampai hari ini pun status legalnya itu menjadi dalam ruang abu-abu. Nah, itu yang saya temukan. Lalu dalam pendekatan sosiolegal, nah ini yang juga menarik karena bagaimana pasca kemerdekaan 45 itu sistem konversi kepemilikan tanah juga masih belum optimal melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai pokok-pokok agraria dan beberapa status lahan di warisan Belanda seperti tanah Eigendom, Erfurt, Opstal dan sebagainya itu tidak berjalan efektif ya dan pro kepada rakyat. Seringkali memang masih mengalami satu kendala-kendala. Nah, ini juga salah satu sudut pandang yang saya ambil meskipun ini bukan menjadi perspektif utama saya karena saya akan masuknya di sosiospasial. Nah, ini beberapa rujukan secara regulasi mulai undang-undang mulai tahun 58, 1960 sampai yang lebih spesifik di aspek lokal ada Perda Surabaya yang sejatinya memang ketika saya temukan itu sudah mengatur sebenarnya rencana detail tata ruang terutama itu bagaimana sepadan rel kereta api itu memang tidak boleh dibangun selain untuk fungsi perkeretaapian memang itu sudah sangat jelas ya dan termasuk di RPG rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka panjangnya pun itu sebenarnya jarak 6 meter termasuk itu batas wilayah, zonasi dan sebagainya itu sudah tertera. Persoalannya memang lagi-lagi di implementasinya. Implementasi terkait dengan penataan ruangnya memang belum optimal. Nah, ini yang saya lihatnya nanti dari kacamata sosiospasial. Nah, ini yang menjadi kajian utama atau perspektif teori yang ingin saya pakai ketika melihat fenomena anomali adanya permukiman di sepanjang rel kereta api. Ini terkait dengan bagaimana manifestasi atau perwujudan mekanisme warga dalam memproduksi ruang-ruang sosial. Nah, ini yang menarik memang dalam pendekatan sosiospasial ini memang sangat kompleks yang saya pelajari ini ada beberapa hal yang sangat berkaitan sekali
yaitu ada sosiodemografis atau latar belakang secara apa namanya etnisitas, termasuk juga apa profil ekonomi dan sebagainya, yang memang sebagian besar ketika saya pelajari dari studi literasi itu memang rata-rata warga yang bermukim di sepanjang rel kereta api itu adalah para pendatang. Ya, sebagian besar memang para pendatang yang sudah lama bertempat tinggal di sana, yang notabene memang pekerja dari unlabor skill atau dari menengah ke bawah, termasuk dari segi ekonomi. Nah, menariknya ketika saya studi literasi itu juga itu ternyata mereka sudah memiliki status kependudukan. Jadi satu sisi memang pemerintahan kota memberikan legalitasnya melalui KTP, melalui hak akses pendidikan, termasuk PDAM itu sudah masuk. Artinya secara legal formil tanahnya sebenarnya masih abu-abu antara PT KAI dengan Pemkot, tapi di satu sisi secara sosiodemografis, secara sosiospasial, kehidupan mereka normal-normal saja karena memang Pemkot sudah memberikan hak-hak pelayanan publiknya sudah berjalan, termasuk tadi ada saya sebutkan pendidikan, sekolahan, puskesmas dan sebagainya yang jaraknya tidak terlalu jauh dari permukiman-permukiman tersebut. Nah, ini yang saya coba gali terkait dengan dialektik politik sosiospasial yang mencoba mengkaitkan relasi kuasa antara Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya, PT KAI Daop 8 dan penduduk sekitar. Ini yang coba saya analisa lebih dalam secara sosiospasial. Bagaimana relasi antar aktor tersebut, bagaimana interaksinya, kontestasinya, termasuk persinggungan-persinggungan yang ada dan sebagainya. Nah ini di satu sisi tadi saya sampaikan di depan ada tantangan di Surabaya terkait dengan SDGs, ini coba saya kaitkan di rumusan masalah juga yang saya ingin melihat ketika ada fenomena seperti ini, lalu bagaimana Pemkot Surabaya dalam melihatnya dari kacamata SDGs. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang coba saya potret, ya, yang coba saya potret dari kacamata dialektika politik sosiospasial, beberapa aktor yang saya potret dari Pemkot Surabaya, lalu ada penduduk PT KAI Daop 8 dan DPRD Surabaya. Ini yang sejauh pengamatan saya, karena nanti kalau memang mudah-mudahan ini di ACC, saya akan melanjutkan ke turun lapangan dan sebagainya. Ini sejauh pengamatan saya memang antara Pemkot Surabaya dengan PT KAI, termasuk DPRD Surabaya sendiri pun eh, mengalami satu kontestasi atau persinggungan-persinggungan. Pemkot Surabaya tadi memberikan pelayanan adminduknya sudah jalan, meskipun dari perdanya, dari RPJP maupun RPJM-nya sebenarnya sudah dijelaskan kalau sempadan rel kereta itu tidak boleh dibangun selain untuk perkeretaapian. Cuma di beberapa yang saya temukan sekali lagi mereka punya KTP-nya alamatnya ya Demak Magersari, lalu PDAM-nya juga masuk, termasuk hak-hak kesehatannya juga masuk dan sebagainya. Artinya di satu sisi pelayanan adminduknya masih jalan. Nah, lalu yang kedua terkait dengan penduduk ini juga tentu menjadi satu hal yang sangat penting, aktor yang sangat penting karena urbanisasi yang berlangsung sangat panjang ya, mulai eranya Belanda, regenerasi sampai beranak pinak bahasanya kalau saya baca beberapa studi bintang terdahulu di Ngagel Rejo itu sampai sudah punya anak punya cucu dulu kakeknya seperti ini dan sebagainya. Jadi sudah regenerasi sehingga akar secara praktik sosionya sudah sangat kuat dan ini membentuk satu komunitas-komunitas yang bersifat saling mengikat, jejaring sosial sangat kuat. Ada forum warga penghuni rel kereta api, ada forum-forum yang sudah terbentuk bahkan untuk melakukan satu bargaining dengan kebijakan-kebijakan PT KAI terutama karena di beberapa media memang sejauh yang saya amati
hanya PT KAI yang memang berupaya untuk melakukan penertiban, sedangkan Pemkot sendiri sejauh yang saya amati memang Waktunya belum. ya, Galang Oke. waktunya. Ah, nah ini yang menarik DPRD. Nah, DPRD ketika saya temukan justru di belakang apa penduduk. Jadi waktu di beberapa media tahun 2013, 2014 itu ada upaya penggusuran oleh PT KAI, tapi DPRD Kota Surabaya beberapa fraksi justru mendukung warga atau menolak penertiban apa namanya permukiman di sepanjang rel kereta api. Itu menarik ini. Saya pikir sangat menarik karena pertarungan tanda kutip itu bukan dengan swasta atau korporasi seperti yang mungkin kita ketahui bersama, tapi adalah pertarungan antar sesama state, sesama negara. Nah, ini rumusan masalahnya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Saya meramu dalam tiga rumusan. Bagaimana proses dialektika, politik sosiospasial yang kemudian melahirkan keberadaan ruang permukiman, lalu interaksi dan relasi kuasa antar aktor yang meliputi Pemkot, DPRD, PT KAI, dan warga. Lalu kebijakan selanjutnya terutama ketika dikaitkan dengan SDGs. Karena SDGs ini 2015 sampai 2030 ini saya pikir sangat strategis untuk kita melihat di tahun sekarang 2024. Belum ada upaya sejauh pengamatan saya, belum ada upaya optimal untuk bicara bagaimana konsep hunian berkelanjutan di ruang permukiman marginal seperti kasus di sepanjang rel kereta api ini. Sejauh pengamatan saya kok belum ada sedikit pun wacana baik itu revitalisasi atau bagaimana untuk menghadirkan stakeholder. Jadi coba saya amati karena sekali lagi strategis sekali 2024 menuju 2030 kurang lebih 6 tahun masa SDGs-nya. Nah, ini penelitian terdahulu apa beberapa mungkin mungkin saya tidak jelaskan satu persatu nggih Bu Dwi karena Waktu kamu habis. jadi itu kalau kajian politik teorinya saya menggunakan teori politik ruang. Jadi saya menggunakan pendekatan politik ruangnya Lefebvre, David Harvey, dan Edward Soha. Saya elaborasi dengan politik perkotaan untuk melihat konfigurasi antar aktornya. Kalau politik ruang yang Lefebvre, David Harvey mengkaji substansi dialektika pertarungan ide, gagasan, persepsi mengenai ruang. Sedangkan politik perkotaan melihat konfigurasi aktor-aktor yang terlibat, termasuk bagaimana model melakukan perencanaan kebijakan dan sebagainya. Ini yang saya coba elaborasi di dua teori ini. Nah, ini mungkin tidak saya jelaskan. Nah, novelty-nya nggih Bu Dwi, mungkin Ya, sedikit 1 menit. Novelty-nya saya pikir ini kebaruan yang coba saya tawarkan dalam penelitian ini adalah ini elaborasi dua teori besar sebenarnya yang terkait dengan politik ruang sendiri yang berkaca dari pendekatan sosiologi perkotaan memang yang mengambil dari beberapa tokoh-tokoh penting seperti saya sebutkan tadi Henry Lefebvre, David Harvey, Edward Soha yang saya tautkan dengan kajian politik perkotaan. Nah, ini menurut saya bentuk kebaruan ketika melihat fenomena dialektik politik perkotaan, politik ruang itu mentautkan dua teori untuk melihat satu fenomena lebih jernih. Lalu yang kedua, menurut saya kebaruannya adalah saya mencoba untuk melihat fenomena politik ruang itu tidak lagi terpaku pada satu sudut pandang atau terpaku pada satu subdisiplin katakan, lebih kepada sosiospasial yang sangat kompleks termasuk juga mentautkan dengan isu-isu yang kontemporer. Isu-isu seperti SDGs saya pikir mungkin bisa membantu saya juga untuk melihat sejauh mana sebenarnya dialektik politik ruang ketika ditautkan dengan isu-isu SDGs. Ini saya pikir menjadi satu kebaruan. Metode saya pikir tidak perlu dan mungkin itu Bu Dwi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan naskah ujian kualifikasi. oke. Mohon maaf jika Ya, ada ya. salah. Mohon Baik. masukannya. Matur nuwun. Assalamualaikum Baik, terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Nggih. Mungkin Pak Kacung dulu yang segera akan bepergian. Izin bisa duluan saya mau Terima kasih, ngobrol ya, Bu. Bu Eni. Bu Eni, makasih. Saya dulu Mas Angga. Bentar Karena ya Mas saya Angga ya. duluan. Oke. Jadi pertama soal konsep dialektika dulu ya, Mas. Nggih. Iya, Mas Prof. Gilang. Tapi overall sebenarnya sudah oke, sudah lumayan flow-nya udah oke. Cuma ada beberapa hal saya kira yang perlu
penjelasan. Pertama soal dialektika. Ini dialektika antar siapa dan siapa. Ini kan ada 4 aktor sebetulnya Anda nggak teliti. Ada Pemkot, ada penduduk, ada DPRD, ada KAI. Lalu dialektika yang seperti apa? Model dialektika yang hendak Anda bangun seperti apa? Ya kan? Nah, Iya. apakah misalnya apa namanya 4 aktor ini ada dialektik, ya kan? Nah, saya kira ini yang perlu diperjelas adalah konsep dialektika itu seperti apa? Apakah Anda misalnya menggunakan model dialektis Marxis, ya ada 2 kelas besar misalnya. Nah, kalau Iya. ada 2 kelas besar ini kan ada 4 kelompok ya. Nah, itu satu. Jadi ini saya kira nanti perlu diperjelas. Iya. Yang kedua, perumusan masalah ini masih seperti tesis, belum disertasi. Iya. Jadi perumusan masalah itu dalam disertasi itu kembali ini ke KKNI. Jadi KKNI level 9. Iya. Ini masih belum sampai kepada level 9. Kalau ini sih masih level 7 ya. Masih level 7. Jadi coba nanti dikaitkan dengan untuk level 9 seperti apa. Nah, Siap, Prof. ini juga terkait dengan 2 teori yang tadi Anda mau pakai. Ya kan? Ini model teoretik yang hendak Anda bangun seperti apa? Ini kan Anda menggunakan ada beberapa teori, lalu ada 2. Nah, terus ragangan pola berpikir seperti apa? Nah, jadi tadi yang noveling tadi belum jelas itu. Iya. Kenapa? Karena Anda hanya menjelaskan, oh ini mau digabungan antara A dan B misalnya. Nah, ini A dan B ini seperti apa nanti? Ya, Iya. end up model teoritisnya itu seperti apa? Nah, novelty itu bisa saja terkait dengan end up model teoritis yang hendak Anda akan bangun. Nah, ketika dikaitkan dengan dialektika itu seperti apa? Ini masih belum nyambung. Nanti tolong perjelas ya Mas Gilang Iya. supaya apa? Satu tadi soal tadi apa dialektika tadi. Kemudian Anda menggunakan 2 teoritisnya. 2 keterangan teoritisnya ketika dikaitkan dengan dialektika seperti apa? Ya. Iya. Model teoritis yang hendak Anda bangun seperti apa? Nah, model teoritis itulah barangkali yang mungkin akan membantu Anda untuk menemukan novelty-nya. Ya, itu saja Bu Eni. Makasih. Terima kasih, Prof. Kajung. Terima kasih Pak Kajung. Terima kasih. Nah, baik Mas Angga ini di bandara. Iya, Mohon Kak. izin dulu ya Pak Ari nggih. Ngapunten. Iya, ini saya memberikan komentar kelihatannya mendasar ya problem dari disertasi ini. Tapi kalau bisa diselesaikan, ini akan menjadi disertasi yang bagus. Pertama tentang konsepsi yang digunakan politik spasial yang digunakan dari Henry Lefebvre sama David Harvey kan. Itu kan berangkatnya kan jelas berpijak pada historical materialism, pada Marxis. Nah, dalam konteks Marxis itu konsepsi tentang dialektika Marxis dalam konteks ruang, politik ruang, itu dikaitkan dengan adanya benturan kepentingan yang berbasis pada konteks struktur kapitalisme yang ada di wilayah yang kamu riset. Gitu. Yeah. Dalam artian, yang belum saya lihat adalah di mana letak kontradiksi dan dialektika kepentingan yang muncul terkait dengan proses akumulasi kapital. Karena kamu menggunakan teori David Harvey, saya masih belum melihat bagaimana problem-problem yang muncul itu berlangsung dalam rangka proses akumulasi kapital dan terjadinya proses yang disebut oleh Harvey sebagai accumulation by disposition. Jadi misalnya bahwa berbagai bentuk problem
ruang dan tanah yang muncul itu dilakukan dalam rangka untuk mengubah ruang sosial menjadi ruang ekonomi kapital. Sebagai contoh misalnya di Surabaya, itu bisa kita lihat misalnya yang berlangsung dalam konteks pertarungan antara pedagang, antara elit politik, antara pemilik modal besar yang muncul dalam kasus Pasar Turi. Itu bisa kita lihat dalam konteks problem Harvey, politik ruang, dalam konteks terjadinya kontradiksi-kontradiksi yang bersifat material dalam kasus tersebut, yang pada intinya adalah untuk mengakumulasi kapital dan perubahan-perubahan dari ruang sosial menjadi ruang ekonomi. Ini yang saya lihat belum muncul. Kepentingan kapital apa yang muncul misalnya dalam konteks ketegangan antara ruang pemukiman pihak KAI ataupun legislatif atau eksekutif pada kasus yang kamu lakukan riset, itu masih belum terlihat saya pikir. Mungkin untuk sebagai pijakan kamu bisa cari ya jurnal dan buku tentang kajian politik Surabaya, itu ditulis oleh Robbie Peters. Dia dari, kalau nggak salah, dari Sydney University. Dia fokus soal itu. Gitu. Saya pikir ini penting. Artinya kamu harus menunjukkan jangan sampai ada terjadi lag antara teori yang kamu gunakan dengan contoh kasus yang kamu ambil. Gitu kira-kira Bu Dwi. Ya, Baik. Terima kasih kasih Mas Angga. Mas Angga. Berikutnya Pak Aribowo. Makasih Bu Heni. Saya meneruskan Pak Kacung dan Mas Angga aja. Jadi masukan-masukan pada Mas Galang ya. Jadi yang pertama, selamat Anda kualifikasi, mudah-mudahan cepat. Meskipun dua-dua ya, kalau bisa 2024 ini ya rampung lah ya. Amin. Garap insya Allah bisa. Kalau melihat cara Anda menulis, lalu cara Anda menguraikan masalah, insya Allah Anda pasti kalau ditekuni itu 1 tahun rampung ini. Dan itu menarik memang ya, politik perkotaan, perebutan tata ruang itu menarik anunya. Jadi karena itu seperti yang dikatakan Mas Angga dan Pak Kacung ya, ini disertasi bisa bagus. Yang kedua, masukan aja. Banyak literatur yang Anda tulis itu perlu ada halamannya. Ya kalau rujukan itu nama sama tahun buku, pembuatan buku itu kalau Anda menjelaskan tentang buku itu. Tetapi kalau Anda mengutip pendapat-pendapat di dalam buku itu ya harus ada halamannya. Lagi pula tidak bisa nanti ditelusuri secara digital. Jadi Anda rubah semua ya, tambahi semua. Meskipun running mood ya tetap aja harus ada halamannya. Hampir semuanya nggak ada. Yang kedua, ya nanti latar belakang masalah nanti diperkuat tapi itu nanti yang setelah ini. Tetapi betul tadi Pak Kacung, Anda sudah menguraikan memang mencari novelty, upaya menovelty. Setelah rumusan masalah Anda menulis bagaimana novelty itu ditelusuri, termasuk uraian Anda itu benar bahwa, tetapi rumusan masalahnya yang harus disesuaikan. Jadi rancangan Anda mencari novelty itu sudah benar, tetapi rumusan masalahnya yang harus kalau bagaimana itu nanti ya kan cuma proses saja, padahal kan Anda ini melakukan analisis, melakukan komparasi, melakukan kajian yang mendalam sehingga mencari novelty itu kan nggak bisa cuma hanya bagaimana kan ya. Nah, nanti konsultasi kepada pembimbing dan kita toh ahlinya itu kompetensi itu.
Anda sudah nulis tentang apa itu pencarian novelty, tetapi rumusan masalahnya tidak nyambung, Nggih. kurang kuat apa itu bahwa itu adalah Anda mencari novelty. Termasuk tujuan apa itu tujuan penelitian. Itu kan enggak jelas ya. Jadi Anda bikin yang tujuan yang jelas karena itu memang novelty. Kemudian yang untuk novelty ini kan ini substansial ya, substansial. Iya. Kalau selama ini kajian hukum institusional yang Anda tulis sejarah ya, mulai sejarah, hukum dan konstitusional, institusional dan legal formal ya. Itu memang gampang untuk dikritik karena mereka semua tidak punya legal formal ya. Jadi legal formal, institusional, memang orang-orang yang di sekitar rel kereta itu pasti tidak punya dalam kajian apapun. Itu di situ kemudian banyak teori-teori seperti yang Anda katakan dari sosiospasial atau itu David Lefebvre, lalu kemudian Anda gunakan itu dialektika itu kan teori-teori ekonomi politik ya, teori-teori yang terbaru tentang ruangan ini, tentang neo-marxian dan sebagainya, itu benar. Jadi Anda masuk dari institusional, sejarah dan legal formal, lalu Anda kritik dengan itu benar. Tetapi itu sudah menjadi paradigma di tahun 2000-an ya, awal 90-an 2000-an itu. Jadi kelihatannya Anda perlu lebih mendetail dari itu, sehingga teori kritik apa terhadap teori-teori David Lefebvre itu. Di situ saya betul yang dikatakan Mas Angga tadi, Erlangga, ini logika saja. Mereka yang menempati di rel sepur itu bukan rebutan, bahwa itu rebutan ruang itu ya. Mereka merebut itu karena mereka tidak punya kekuatan ekonomi, tidak punya pendidikan, lalu dia dia harus hidup di situ, orang urban, apalagi yang mereka pendidikannya rendah dan sebagainya. Tetapi itu bukan bentuk dialektika ekonomi, perebutan kapitalisme seperti yang di teori-teori itu. Jadi mereka memang apa yang direbut dari perebutan ekonomi dari orang-orang itu. Karena mereka tempat-tempat nggak legal. Kecuali Anda misalnya melihat perdebatan atau perebutan dialektika perumahan mewah dan perumahan tidak mewah gitu kan. Nah itu mungkin itu membayangkan dialektika atau konflik atau perebutan kapitalisme itu betul ada persoalan-persoalan kapital besar di situ, perebutan itu. Tetapi kalau orang kaya, orang miskin, orang pemerintah dan orang berpendidikan dan sebagainya, kalau di sekitar kereta api itu mereka nggak akan bisa, kapitalisme nggak akan merebut itu di situ. Nah, itu logika dasarnya. Jadi sama seperti kawan saya, Anda baca nanti disertasinya Profesor Purnawan Basundoro. Iya. Tuh, saya mengutip banyak. Iya. Itu menariknya perebutan ruang perumahan di kuburan. Iya kan, di makam itu ya. Nah, dia nggak pakai David Lefebvre dan sebagainya, dia sejarah dan sebagainya, yang kritis itu ya. Tetapi Anda kan pakai teori ini. Ini kan latar belakangnya perebutan kapital, konflik kapital. Mereka bukan konflik kapital itu. Nah, itu yang saya maksud untuk novelty-nya. Anda kritik teori-teori Lefebvre dan sebagainya. Kekurangannya apa? Karena real di bantaran itu bukan perebutan kapital, bukan pertentangan kapital di situ.
Kalau rumahnya di Darmo Satelit, di Darmo dan sebagainya di Dharma Husada itu rebutan kapital, itu betul. Lalu perumahan-perumahan baru dan sebagainya rebutan kapital, itu konflik kapital, itu betul. Tetapi kalau bantaran itu enggak, sama sekali enggak ada perebutan, enggak ada sama sekali, bukan itu perebutan kapital di situ. Karena orang kaya juga nggak mau bertinggal di situ. Dia mau investasi di situ yang nggak ada di tempat rel kereta. Lalu orang miskin juga begitu nggak ya, karena dia nggak punya, dia tempat di situ. Dan kadang-kadang dia cuma nggak aja miskin, mungkin dia lebih punya, tapi kan ada fatalisme kadang-kadang udah bertahun-tahun tempat di situ merasa bahaya itu tidak bahaya. Nah itu aspek-aspek kultural kalau teorinya Butoto itu mungkin mengkritik teori-teori ekonomi politik itu anunya. Ya bukan mengkritik ya, menambahi lah. Nah, itu novelty-nya di situ. Bahwa ini bukan persoalan perang ekonomi politik ya. Iya, bukan hanya ekonomi. Ini kalau Anda menjelaskan itu iyalah. Anda menjelaskan bahwa karena mereka tidak masuk kepada kaidah dunia kapital yang besar, maka mereka tersingkir. Iya, betul, itu marginal. Nah, ketika menjelaskan itu betul. Tetapi apakah perebutan itu kapital itu merebut ruang itu? Kan enggak. Betul. Mereka enggak merebut ruang di seluruh bantaran kereta api, karena itu ya memang tidak layak huni dan tidak mungkin itu bukan tempat kapital yang kecuali di situ nanti ada jualan restoran-restoran yang itu mungkin, tapi kan nggak ada itu yang kaki lima kadang-kadang. Mohon maaf kalau prostitusi itu ya ndek-ndekan. Ya karena di dekat kereta-kereta itu kan prostitusinya itu ya kan yang murah-murahan ya ala mereka, pasar mereka. Nah itu mungkin nuansa antropologis, nuansa budaya, nuansa sejarah di situ yang mungkin bisa menambahi kekurangan teori-teori ekonomi politik itu. Nah itu novelty Anda mungkin ya. Jadi ini unik ini kehidupan di situ itu bukan perebutan kapital tapi budaya. Itu ya. Nah, terima kasih. Termasuk juga metodologinya. Nanti metodologinya harus ini. Karena kan Anda mestinya ya agak kritis ya. Karena Anda kan bagaimanapun juga membela. Artinya bukan membela ya. Memberikan fokus kepada orang-orang bawah. Yang itu marginal betul. Jadi artinya cara ungkap metodologi Anda itu harus memberikan ruang besar pada mereka sehingga tidak gampang memberikan justifikasi bahwa mereka itu karena nggak punya pendidikan lalu kemudian boleh diusir dan sebagainya. Memang pemerintah kota nggak bisa ya kasihan juga mereka yang dinas kereta apian perhubungan karena itu tempatnya dirusui dan pemerintah kota ya kalau mereka nggak digusur jangan-jangan itu adalah kemanusiaan dari pemerintah kota karena atau kelemahan pemerintah kota dalam hal konsep tidak bisa memberikan alternatif rumah susun, rumah apa beberapa hal sebenarnya tidak di bantaran kereta itu sudah dicarikan tempat atau mungkin prioritas pemerintah kota yang kurang. Nah di situ mungkin Anda nanti dapatkan data menarik bahwa pemerintah kota tidak punya konsep kuat itu. Mestinya kan kalau di Singapura, di negara-negara Eropa mereka diambil, dipindah, dievakuasi, diletakkan rumah susun, diletakkan sehingga itu bersih. Beberapa hal pemerintah kota gitu bisa bagus. Ada beberapa daerah yang digusur lalu diberikan perumahan rumah-rumah susun. Pemerintah kota sudah lakukan itu sudah sekitar 20 tahun yang lalu itu ya. Memang belum intensif. Ya ini yang mestinya konsep pemerintah kota yang kurang kuat. Nah, mungkin itu data-data
yang mungkin bisa Anda pakai memperkuat novelty Anda. Nggih. Ya, Tim- jadi Nggih. bukan melihat perdebatan hanya perebutan ekonomi dan sebagainya, kapital, tetapi mungkin apa itu Nggih. bagaimana kelemahan pemerintah kota, konsep tata kota dan sebagainya lah. Saya nggak tahu itu anunya. Anda yang akan tahu ya. Gitu ya. Nggih. Termasuk metode Terima kasih. yang agak kritis ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Ya, Pak Hari. ya. Baik, Bu terima Dwi kasih, boleh Pak. berkomentar Ya, sedikit Bu Dwi? silakan, silakan. Biar ingat karena Ya. matur nuwun sekali diskusinya, matur nuwun sekali. Mas Angga, Prof Kacung, Pak Ari tadi saya sudah simpulkan memang terus terang Bu Dwi saya juga sebenarnya agak meragukan teori apa Lefebvre Harvey yang notabene memang sangat kuat dalam neo-Marxis ekonomi politik ruang ketika melihat fenomena di bantaran rel kereta api karena sejauh yang saya amati memang tidak terlihat pertarungan antara kapital atau pemodal besar dengan warga sebagaimana kasus-kasus di tempat yang lain. Ini dialektika yang saya bayangkan memang dialektika antar negara sendiri, state memang antara apa Pemkot, PT KAI termasuk dengan warga. Jadi makanya ini yang menurut hemat saya tadi sebelum dapat masukan yang luar biasa berarti ini ada pertarungan persepsi, ide dan sebagainya terkait dengan konsepsi ruang antara PT KAI, antara Pemkot dengan masyarakat yang sudah lama tinggal di situ. Nah, teorinya ini memang terus terang, makanya untuk itu novelty-nya mudah-mudahan nanti ada teori politik ruang yang tidak hanya ekonomi politik. Tadi yang masukan sangat bagus menurut saya, mungkin lihat dari kacamata sosioantropologi mungkin, atau budaya, atau bagaimana etnisitas tinggal di sana dan sebagainya, mempertahankan wilayahnya dan sebagainya. Tidak selalu berkaitan dengan ekonomi politik. Itu yang memang PR-nya di situ, Pak Ari, Mas Angga. Matur nuwun, kesimpulannya begitu. Terima kasih sekali. Pak, Nggih, sampun. nggih. Pak Kris Nugroho. Pak Kris. Pak Kris mana ya? Oke, siap ya. Nggih. Dengan temuan yang akan dicabar di riset ini. Jadi riset ini menghasilkan apa? Ya, kemudian ini melengkapi keterbatasan studi yang terdahulu itu. Nah, itu yang kurang kuat ya. Itu yang pertama. Yang kemudian kedua, kalau ini berangkat dari teori politik ruangnya Libre ya, Libre sejak awal harus konsisten untuk mempersoalkan Lefebvre ya, Lefebvre itu. Nah, begitu pula dengan teori-teori yang lain itu dicabar habis-habisan, didialektikakan ya, didialektikakan lah dalam konteks riset ini ya, kemudian masuk ke dalam itu tadi ruang kebaruan ya, ruang novelty yang ditawarkan. Nah, ini kan kayaknya teori yang diajukan sangat banyak ya. Ada Lefebvre, kemudian dan lain-lain, ada 4 atau apa ya. Sementara kajian-kajian yang ada, kajian-kajian yang terdahulu itu kan hanya dipaparkan saja. Bagaimana dialektika antar kajian dari studi terdahulu itu dicari benang merahnya, persamaan-persamaannya apa, perbedaan-perbedaannya apa, kelemahan-kelemahannya apa, baru peneliti mengambil posisi terkait dengan itu tadi ya, kebaruan yang ditawarkan. Nah, inilah yang masih belum muncul ya, belum muncul. Ini masih deskriptif saja, belum ada aspek perdebatan induktif terkait dengan teori-teori yang ada itu.
gitu. Nah, mungkin itu bisa dipertajam ya Nggih, untuk siap. memperkuat novelty-nya. Ini novelty-nya kan cuman berbicara deskripsi saja. Coba ke arah novelty yang terakhir sih. Nah, novelty. Pertama terkait dengan elaborasi teoritisasi. Nah, ini yang elaborasi teoritisasi yang mana gitu ya. Pencabaran terhadap teori-teori yang dikemukakan dalam studi-studi terdahulu ini belum mengarah pada dialektika antar perspektif yang ada. Nah, ini yang harus dirujuk ya, harus dirujuk, dicari persamaannya ataupun perbedaannya, kemudian tawarkan ya gap apa yang tidak diatasi di situ. Nah, kemudian yang kedua, ini kan dikaitkan dengan SDG, Social Development Goals ya. Ini kan birokratis sekali nih, Mas. Dikaitkan dengan SDG ini kan terkesan kan dipaksakan. Ini kan rumusan model pembangunan Indonesia ke depan yang dibuat secara birokratik kan. Kalau menurut pandangan saya ini nggak perlu disebutkan soal SGD. Ini murni penelitian yang ingin menjawab kebutuhan-kebutuhan dari permasalahan yang tidak dicabar. Dalam hal ini adalah masalah permukiman. Ya mungkin kalau dikaitkan dengan SGD, Social Development Goal 2015-2030 itu ya bisa ya terkait dengan program pemerintah ya. Tapi kan kebutuhan yang dihadapi dalam konteks disertasi ini adalah kebutuhan yang sifatnya keilmuan, keilmiahan. Gitu. Ya jangan kemudian ini dicantumkan lalu menjadi legitimasi keberhasilan pembangunan pemerintah gitu. Ya, atau jangan sampai disertasi ini kemudian melegitimasi SGD ya. Tapi harus sebaliknya, disertasi ini sebetulnya adalah bagian dari keprihatinan terhadap persoalan-persoalan perspektif teoritik yang belum terjawabkan. Nah, itulah yang kemudian menjadi novelty. Tawarkan. Itu aja Bu Dwi. Ya, nuwun Pak Kris. Turun Pak Kris. Bu Toto. Pak Tok. Oke, Pak Asfar, monggo Pak Asfar. Bu Totonya masih Ya, di. Bu, Pak Asfar dulu, Bu. Oh, tak kira masih di sana. Sebelum Bu Toto. Oke. Iya. Enggak. Iya, monggo. Saya sedang di negara keduanya Bu soalnya Bu Toto. Saya sedang di Jerman ini. Weh, ngiri. Jadi saya sudah mengikuti tadi diskusi dan masukan yang disampaikan oleh Pak Kacung, Pak Aribowo, Pak Angga, Pak Kris itu tentang disertasi ini. Terus terang waktu saya diminta untuk nguji ini, saya sudah mengetik ini. Sorry Mbak, saya liburan di Eropa itu. Begitu saya melihat temanya tentang teori spasial, langsung saya ralat. Oke Mbak, yang penting saya bisa daring itu. Pertama, saya sebenarnya tertarik pada teori spasial itu karena ini tidak banyak dibahas di ilmu politik itu. Saya di rumah itu ada ratusan buku teori politik itu, kira-kira ada 30-an buku tentang teori spasial itu. Jadi saya agak senang ketika ada mahasiswa yang menulis tentang teori ini gitu. Sayang ketika saya membaca disertasi ini gitu, saya belum menemukan state of the art teori spasial yang Anda kemukakan sesuai dengan setidak-tidaknya apa yang saya ingat sekian puluh tahun yang lalu gitu, dan beberapa buku terakhir ini yang saya beli meskipun saya tidak membacanya secara komprehensif gitu. Ada banyak buku-buku baru yang menurut saya menarik untuk Anda baca, tapi itu tidak ada di dalam tulisan Anda gitu. Saya nggak tahu Anda tertarik dari teori spasial ini dari mana, tapi saya
sedikit memberi brief tentang teori spasial dari apa ingatan terbatas saya gitu. Mungkin nanti kalau saya sempat pulang saya baca-baca buku lagi, ingatan saya kembali pulih. Begini, teori spasial dalam kajian politik itu memiliki historis akar intelektual yang panjang gitu. Sejak tahun abad 18-an itu teori spasial ini menjadi diskurs yang penting di dalam teori-teori politik gitu. Pada masa-masa itu pembahasan teori spasial lebih ke teritori gitu. Dan pembahasan itu lebih ke aspek state. Itulah kebanyakan pembicaraan teori spasial di dalam politik itu pada masa itu masuk dalam kajian geografi politik. Itu pada abad geografi politik pada abad 19 itu. 18. Pada abad 19 itu Anda kalau membaca tentang geopolitik, tentu Anda kenal dengan geopolitik itu. Saya lupa nama ilmuwannya dari Swiss yang mengenalkan kajian geopolitik. Dulu kajian spasial dalam ilmu politik itu hanya mendasarkan pada state dan bagian-bagian dari state itu. Jadi multi level government itu. Tapi dalam konteks geopolitik itu saya lupa namanya ilmuwan Swiss itu abad 19 itu dia mengenalkan konsep geopolitik meskipun itu masih bagian dari geografi politik. Geopolitik ini jadi kajian geografi politik yang awalnya state dan bagian-bagian dari state, dia melihat ada ruang yang kemudian di-challenge dia gitu bahwa kajian geografi politik itu harus beyond state itu. Makanya dia melihat ada tren tata dunia, ada tren tata negara. Artinya negara-negara itu perlu diatur dalam konteks tata dunia. Nah, maka kemudian dia mengenalkan apa yang disebut geopolitik. Ini yang kemudian dikembangkan di teman-teman hubungan internasional, teman-teman di HI gitu. Nah, jadi saya mau cerita bahwa spektrum teori spasial itu sangat luas, mulai dari psikologi, antropologi, sosiologi, politik. Saya mau masuk di dalam dua konteks yang sangat dekat dengan Anda gitu. Yang satu sosiologi dan yang satu politik. Meskipun saya sebenarnya tidak mendalami tentang spasial gitu, tapi saya mendalami ini karena ada satu perspektif di dalam voting behavior itu yang disebut dengan teori spasial yang dikembangkan oleh Anthony Down dari David Black, Duncan Black, kemudian belakangan dikembangkan oleh Koch di tahun 60-an itu sehingga saya harus mempelajari akar teori spasial di dalam ilmu politik itu. Nah, jadi saya mau masuk di dalam konteks ilmu politik ketika teori spasial itu berkembang di dalam studi-studi elektoral. Di dalam politik itu teori spasial berkembang dalam geografi politik dan studi elektoral gitu. Nah, di dua itu yang berkembang. Supaya saya tidak terlalu banyak yang saya bicarakan, saya sekarang masuk di dalam rancangan disertasi Anda. Saya mulai dengan Pak Aribowo, komen Pak Aribowo, nanti saya lanjutkan dengan Mas Angga, Pak Ari dan Pak Kacung. Saya mau Anda bicara state of the art teorinya dulu gitu supaya Anda men-challenge teori itu berbasis pada akar teori yang akan Anda challenge gitu. Pertama, saya ingin melihat tiga teori. Anda kan menggunakan dua kelompok teori gitu. Satu kelompok teori itu terdiri dari tiga penulis ya gitu. Misalnya Henry Lefebvre, kemudian Anda ada David Harvey dan Anda memasukkan
Edward Edward Soja. Soha. Ya, betul. Soha ya. Ya, kalau bahasa itunya J dibaca H. Edward Nah, Soha itu. Nah, saya lihat dari urean Anda itu Anda banyak mengelaborasi soal Lefebvre itu. Nah, saya mulai dari situ. Agak sulit. Sementara yang satu grup yang lain Anda menggunakan teori elit, kemudian pluralisme dan rejim. betul. Ini juga spektrumnya sangat luas gitu. Nah, yang tiga ini itu memang spektrumnya hampir sama, perspektifnya hampir sama. Semuanya ini kaum neo-Marxis gitu. Nah, itu yang menurut saya Anda harus berangkat dari state of the art teori tiga orang ini, setidak-tidaknya dari teori-teori sosial, sosiologi dan ilmu politik. Coba Anda mulai, kan sebenarnya akar teori sosial itu sederhana saja, artinya bukan sederhana ya gitu, selalu berasal dari Marx, selalu berasal dari Weber, selalu berasal dari Durkheim dan seterusnya gitu. Mulai dari sana, misalnya bagaimana tiga teori besar ini melihat spasial. Gitu, melihat spasial. Kan teori sosiologi itu kalau mau disederhanakan juga pada dasarnya kan bicara soal space and time, ruang dan waktu. Dan hampir semua teoritisi sosiologi termasuk di dalamnya politik itu bicara tentang ini gitu. Coba kita lihat bagaimana misalnya Marx gitu bicara soal space gitu. Nanti saya akan komen terhadap masukan Pak Aribowo tadi itu. Bagi Marx gitu, saya mau jadi gini, ketika awal-awal itu perspektif klasik tentang space itu kan awalnya bicara soal teritori. Kemudian belakangan teori spasial itu berkembang beyond teritori. Nah, itu karena masukan dari ilmuwan-ilmuwan sosiologi. Spasial itu tidak hanya berkaitan dengan batas-batas wilayah, batas-batas fisik itu, tapi spasial itu bisa dibentuk, direproduksi, dikonstruksi oleh sosial, oleh aspek sosial. Nah, Marx melihat itu yang membentuk spasial itu adalah berkaitan dengan relasi antara kapital modal dan yang Anda sebut dialektika antara pengusaha dan buruh itu gitu. Jadi Marx melihat spasial itu adalah kelompok. Jadi ini yang imajinasi sosialnya, ideologinya, imajinasi ideologi yang dalam realitas juga terbentuk dari misalnya orang-orang pengusaha itu ada pada ruang, ada pada space, ada pada batasan tersendiri, dan buruh itu juga ada ruang, ada space pada batasan sendiri, tidak terikat pada batasan fisik. Itu kira-kira sederhananya Marx. Kalau Anda bicara tentang Weber, maka spasial itu berkaitan dengan kewenangan. Maka Weber itu bicara soal kewenangan negara. Jadi spasial itu ditentukan oleh kewenangannya. Gitu. Kalau Anda bicara soal Durkheim misalnya, makanya di Weber itu kewenangan negara, kewenangan pemerintah provinsi dan seterusnya. Kalau Anda bicara dengan Weber, space itu spasial itu berkaitan dengan kira-kira ingatan saya itu solidaritas mekanik sama solidaritas organik, kira-kira gitu. Jadi batasan itu didasarkan pada mekanik. Mekanik itu artinya misalnya space batasan itu dari ikatan agama, ikatan suku. Ini Bu Anu nanti bisa mengelaborasi ini, Bu Toto gitu. Jadi batasannya itu pada ikatan-ikatan semacam itu. Sementara kalau Anda bicara soal
organik itu, maka space itu, spasial itu batasannya adalah organisasi-organisasi yang lintas ikatan-ikatan solidaritas mekanik tadi itu. Jadi misalnya ikatan buruh dan sebagainya gitu. Nah, saya mau masuk kepada tiga yang Anda bawa ini, tiga teoritisi, Lefebvre, kemudian Harvey dan Zoya gitu. Nah, saya tidak melihat end up dari novelty Anda ketika Anda melihat menempatkan tiga ini dalam satu perspektif, dalam satu penjelasan yang sama itu. Kecuali kalau Anda mencari benang merahnya dan kemudian Anda men-challenge itu dalam konteks perspektifnya gitu. Karena dari tiga ini itu berangkat dari fenomena perkotaan yang berbeda gitu, sehingga Anda harus mencari benang merah linkage antara ketiga ini. Kira-kira saya kalau boleh membantu Anda, kira-kira Anda bisa melihat dari asumsinya atau Anda melihat dari substansinya, misalnya premis teorinya gitu. Dari asumsinya Anda bisa melihat, karena ini neo-Marxis, Anda sudah paham asumsi neo-Marxis gitu. Jadi asumsi itulah yang kemudian Anda challenge. Nanti saya mau bicara itu setelah saya mau komen pada grup kelompok teori Anda yang kedua, soal elit, teori elit, soal teori pluralis, dan soal teori rezim. Anda ketika membahas tiga teori itu, sejauh yang saya pahami, kayaknya Anda tidak memahami tiga teori yang sebelumnya secara komprehensif. Tiga teori sebelumnya secara komprehensif itu sebenarnya membahas dinamika, membahas relasi kekuasaan yang Anda coba jelaskan melalui tiga teori itu. Sehingga baik itu Zoya, baik itu Lefebvre maupun Harvey itu sebenarnya sudah membahas relasi kuasa. Sehingga Anda tidak perlu sebenarnya memasukkan teori elit, teori pluralis dan teori rezim gitu. Karena itu di dalamnya. Nah, jadi kalau asumsi dari Marx bahwa kapitalisme itulah yang menjadi menggeser itu kecenderungan marginalisasi di perkotaan gitu, maka sebenarnya kalau Anda melihat dari substansi, Anda bisa melihat dari misalnya kan tiga orang ini kalau Anda baca secara komprehensif ya gitu, seingatan saya gitu, dia melihat kekuasaan, relasi kekuasaan itu semuanya menggunakan paradigma Foucault. Gitu. Nah, sehingga kalau Anda mau men-challenge itu, Anda bisa men-challenge dari asumsi dari ketiga paradigma. Toh Foucault juga masuk dalam konteks paradigma yang sama kan, di konteks neo-Marxis juga gitu. Neo-Marxis. Ya, nah, jadi sebenarnya Anda bisa men-challenge relasi kekuasaan itu dari yang digunakan oleh tiga teori ini sendiri gitu. Meskipun tiga teori ini itu juga menggunakan Foucault gitu. Jadi itulah yang saya maksudkan. Sebenarnya kalau Anda paham Foucault, Anda paham tentang tiga teori ini, semuanya menurut saya ya, tapi nanti Anda baca, Anda bisa men-challenge saya kalau sudah membaca. Semuanya menggunakan teori Foucault gitu. Nah, saya coba untuk sekarang bicara soal novelty. Anda kalau membaca misalnya buku-buku John Agnew itu yang banyak menulis tentang geografi politik itu, buku terbaru tahun 2017 itu. Jadi kemarin ketika Mas Ucu itu mau berangkat ke Australia, pamitan saya tanya mau menulis apa Mas gitu. Oh, saya mau menulis geografi politik. Oh, akhirnya beliau saya kasih buku ini gitu untuk dan Anda nanti saya sarankan untuk diskusi juga dengan Mas
Siap. Ucu ya, Nggih. Ya, tentang ini. Nah, Nggih. dalam konteks teori spasial dari Agnew ini, dia sangat produktif menulis tentang geografi politik itu, yang ketika dia menulis human political geography itu, dia menggambarkan ada 6 pendekatan klasik dalam teori spasial dan kurang lebih 21, tapi di dalam buku tahun 2017 gitu, ketika dia menggambarkan fenomena Kobani dan ISIS dan sebagainya itu ya, gitu, dia ada, kalau nggak salah, ada 30 hampir 40 pendekatan dalam memahami teori spasial gitu. Nah, di antara pendekatan itu, Anda bisa menggunakan pendekatan dependensia yang sudah itu ada dalam teori spasial di tahun 80-an gitu, soal ketergantungan antara periferi dan pusat, yang dalam teori dependensia sebenarnya kan itu antar negara gitu, tapi beberapa itu di dalam negara gitu, dependensia di dalam negara. Sorry, saya agak cepat-cepat gitu anunya. Oke. Jadi saya coba untuk mengkonstruksi pikiran saya dalam memberi masukan Anda soal novelty ini. Jadi kalau saya bisa memberikan masukan Anda gitu, misalnya gitu, Anda harus mengambil salah satu dari teori yang Anda kuasai gitu. Misalnya Lviv gitu. Saya kayaknya ada belasan buku di rumah saya tentang Lviv ini, karena saya termasuk yang dulu impresif ketika membaca buku-buku dia gitu. Satu aja kan, Anda misalnya men-challenge teorinya Lviv gitu. Nah, kemudian Anda misalnya yang Anda challenge misalnya asumsinya gitu, yang soal kapital tadi itu, soal modal tadi itu sebagai bagian dari itu. Nah, saya nanti Anda masukkan Pak Ari, Anda pertimbangkan. Tapi begini, kalau misalnya Anda tetap menggunakan ini sebagai bagian dari men-challenge Lviv, Anda harus melihat ini bukan pertarungan, kata Pak Ari tadi, kapital dalam pengertian pemodal besar, tapi Anda harus memahami negara itu sebagai instrumen dari kapitalis untuk menggunakan menggunakan resource-nya gitu agar memenuhi kepentingan kaum kapitalis gitu. Sehingga narasi yang Anda harus bangun gitu, konstruksi ide yang harus Anda bangun adalah ketika kapitalisme itu berkaitan dengan modal, ketika modal itu di dalamnya ada bukan hanya alat produksi tetapi resource itu bahan baku, maka kapitalisme itu mementingkan relasi mobilitas bahan baku itu. Mobilitas bahan baku itu. Nah, ketika mobilitas bahan baku itu berkaitan dengan efisiensi, itu berkaitan dengan nilai ekonomi. Dalam teori Marx Anda bicara soal exchange value gitu. Nah, maka dari itu ketika para kaum kapitalis ini, misalnya, ini ide atau narasi yang Anda harus bangun ya, kalau Anda tetap menggunakan Lviv itu, misalnya kaum kapitalis ini menghendaki efisiensi, menghendaki value exchange yang lebih menguntungkan untuk leverage bahan baku gitu, sehingga dia membutuhkan logistik, mobilisasi barang itu dengan sangat efisien, dan itu terjadi apabila ada misalnya double track misalnya. Nah, ketika ada double track itu, maka kepentingan untuk menghilangkan bantaran sungai itu menjadi bantaran rel, pemukiman bantaran rel itu menjadi
penting. Jadi konstruksi modalnya itu harus Anda arahkan di sana. Dan negara itu dijadikan alat oleh kaum kapitalis untuk melakukan relokasi dan sebagainya. Kira-kira konstruksinya begitu. Dalam konteks relasi antara 4-3 kekuatan yang saling berebut tadi gitu, meskipun nanti Anda akan menemukan head to head-nya itu antara state dan society, kaum bantaran itu, maka Anda bisa menempatkan itu dalam konteks Foucault, misalnya di antara, saya kembali lagi yang saya lupa, di antara pendekatan terbaru dalam studi spasial itu adalah soal teknologi. Itu adalah soal teknologi gitu. Itu diskurs 10-5 tahun terakhir tentang studi spasial. Ini berkaitan dengan diaspora space, atau saya balik, itu berkaitan dengan batasan-batasan space yang terbentuk oleh diaspora karena adanya teknologi gitu. Sehingga ketika Anda bicara soal diaspora karena adanya teknologi ini, maka di situ akan ada pembicaraan yang mendasar tentang new media. Itu. Nah, new media inilah yang bisa membentuk new power gitu. Nah, disitulah Anda men-challenge relasi kekuasaan yang dikemukakan oleh Lefebvre yang dia merujuk pada Foucault, itu Anda challenge. Jadi apa yang kan kalau kita bicara dengan Foucault itu kan hegemoni yang dia ambil itu kan dari proses governmentality. Anda sudah paham ya governmentality. Yes. Nah, kalau Anda bisa menemukan governmentality, sociality lah, misalnya Anda tanda petik, maka Anda bisa men-challenge ini. Gitu. Jadi hegemoni itu yang awalnya dibentuk oleh kekuasaan melalui proses governmentality, maka kalau sekarang Anda bisa, misalnya premis utama Anda adalah bahwa mengapa negara tidak mampu menyingkirkan di bantaran. Kesimpulan dalam konteks relasi kekuasaan adalah masyarakat di bantaran itu lebih berkuasa ketimbang negara. Kan begitu. Ketika negara itu lebih berkuasa, maka dia bisa menyingkirkan. Dan kekuasaan itu misalnya dalam konteks relasi kuasa antara negara dan penghuni bantaran itu sekarang dibentuk oleh new media tadi itu. Jadi orang yang terpinggirkan ketika dia mengupload, kemudian dia mendapat dukungan oleh sekian banyak orang, maka itu membuat simpatik. Akhirnya negara yang mestinya menjadi alat kapitalis itu menghentikan atau membuka ruang negosiasi dan posisinya lemah ketika kekuasaan ada di dalam itu, yang new power tadi itu. Nah, sehingga yang awalnya hegemoni itu dari proses governmentality, Anda menemukan hegemoni itu dalam proses dalam tanda petik sociality. Kok putus? Iya, halo. Suaranya Halo. putus, iya. Putus. Ya, gitu. Terpental ya? Soalnya ada Bu dari Eropa. Iya. Oh iya. Ribuan kilo. Iya. Oh itu. Iya. Iya. Loh. Menarik. Teman-teman. Oke. Kalau gitu disambung Bu Toto dulu ya aja ya. Baik. Pak Toto. Ye. Loh kok Kak Mas wajahku? Hah? Mana wajahnya? Mana wajahmu? Wajahku tak tampak, sekarang tampak. Aku tak tampak wajahmu Kalang. Iya. Nah, sekarang tampak. Ya, baik. Pak Teman, siap. Terima kasih
Ya, ini menarik ya menurut saya karena memang dari berbagai elemen bisa masuk, bisa dipikirkan. Saya itu tiba-tiba karena gara-gara ini masuk lagi. Ya, biar dihabiskan dulu Pak Aswar. Oke. Sudah jadi poinnya di situ. Jadi maksud saya Anda harus mengelaborasi secara komprehensif tentang teori salah satu saja, misalnya Lviv itu. Nah, kemudian dari situ mana yang Anda cabar, mana yang Anda challenge gitu. Challenge, ya. Kalau Anda mau dari relasi kekuasaannya, maka secara tersirat tiga penulis ini semuanya menggunakan rujukan Foucault. Itu karena di dalam buku-buku dia itu rujukannya itu Foucault gitu. Nah, baru kemudian Anda men-challenge itu karena mereka bertiga ini adalah buku-bukunya itu teorinya ini dibangun antara tahun 70-an, 80-an, 90-an gitu. Dan itu belum ada media sosial gitu. Jadi Anda bisa new power dalam konteks relasi kekuasaan di era digital ini. Oke, saya pikir itu Bu Heni, mohon maaf saya agak memberikan banyak waktu karena menurut saya tema ini menarik, tapi Anda kurang bisa mengeksplorasi tentang ini gitu. Oke, makasih Bu Heni. Terima kasih Pak Aswar. Monggo Bu Tata. Galang saya adalah tukang sapu ya. Jadi sebagai apa ini penggalangnya S3, jadi saya cuma melurus-luruskan aja, gak paham. Nah, tapi mumpung Pak Aswar dari Jerman ya, jadi di Jerman itu Bu, kalau ada rel kereta api itu malah pinggir-pinggirnya ditutupi gitu ya. Ditutupi. Jadi enggak ada sebelah-sebelahnya rumah kayak kita kendel-kendel gitu ya. Gak khawatir kereta apinya ambruk terus ngelibani omahe gak wedi gitu. Nah, ini kan sebenarnya juga persoalan kultur ya. Jadi mengapa di Jerman itu ditutupi itu karena mereka sangat merasa terganggu dengan alarm apa itu berisik gitu ya. Itu kereta api itu kan ya mandek-mandek, ya tutut ya apa segala macam ya, berisik lah intinya. Lalu mereka punya undang-undang yang melindungi warga sekitar rel kereta api itu dengan tutup tadi itu. Nah, tutup juga tidak sembarang tutup, di sebelah tol juga ada seperti itu. Jadi intinya adalah ada undang-undang bahwa di sebelah kiri kanan rel kereta api itu tidak boleh ada rumah. Nah, di Indonesia kan beda. Sak sempit-sempitnya space itu kita bisa hidup di situ ya, ngeleng di situ, apapun lah namanya intinya karena budaya ngumpul, gerumbul dan sebagainya itu kan lebih nyaman dan merasa lebih aman ya. Itu terbukti waktu pandemi kemarin tuh loh. Kan ini distan tapi ya sempeng gerumbul gitu ya. Itu adalah salah satu bagaimana kultur kita itu enggak bisa jauh-jauh dari sesama gitu ya. Intinya kalau boleh ya yang podo asale gitu. Terus ini kalau misalnya kita lihat di sepanjang, karena rumahku di Kertajaya ya, itu kan dekat sepanjang rel kereta api dari stasiun Gubeng sampai Wonokromo ya. Betul. Nah, yang disebut sama Pak Ari tadi itu dulu di Wonokromo ya ada rumah-rumah dari plastik dan koran gitu, yang isinya 1 jam murup, 1 jam mati, terus sebelahnya ada tempat mencuci gitu ya. Itu. Dan kalau misalnya tahu rolak ya, bukan rolak, itu air yang di Wonokromo. Itu juga sebelah-sebelahnya, itu sebelah-sebelahnya juga waria yang memanfaatkan space itu untuk mandi, untuk makan lah, dirimu tahu ya itu ya. Nah, ini semua kan sebenarnya juga bisa dipikirkan ulang terkait dengan mengapa mereka senang dusel di wilayah-wilayah itu ya. Sebagai apa namanya ruang hidup mereka itu. Coba pikirkan itu. Terlepas dari isi, saya cuma ingin apa namanya mengingatkan Galang, coba ikuti petunjuknya menulis di S3 ya. Kita sudah punya bukunya, dirimu tinggal mengikuti di situ karena tidak sesuai berarti aku menganggap dirimu tidak membaca apa namanya? Awakmu guyu berarti yo tidak membaca aturan main kita menulisnya seperti apa dan sebagainya. Dan di situ masih ada running note yang
harusnya enggak perlu ya kalau di aturan kita yang Oh, nggih. itu enggak perlu itu. Terus Nggih. kemudian masih ada beberapa tulisan-tulisan yang salah gitu ya. Jadi Nggih. bukan hanya typo tapi barangkali pilihan diksinya yang kurang pas dan sebagainya itu Nggih. mesti diperhatikan ya Galang. Terus Siap. pensitasian itu juga coba dilihat lagi dengan teliti. Intinya adalah coba Ya. perhatikan buku panduan yang sudah kita siapkan itu. Itu Siap, aja Bu Bu Toto. Heni untuk Nggih, matur nuwun. tukang sapu nggih, matur Nggih, nuwun. Monggo. matur nuwun. Matur nuwun, Ya, Bu Toto. Nggih. baik Galang begini ya. Kan ini Anda ada studi perkotaan kan gitu ya, Kota Nggih. Surabaya Nggih. kan yang Anda Nggih, lihat nggih. ya. Jadi bukan berarti bahwa akumulasi modal itu kemudian di situ ada mall yang menerjang kereta api, tidak. Nggih. Tapi Nggih. justru pertumbuhan kota, perkembangan kota itu yang kemudian menyingkirkan ya, Nggih, menyingkirkan betul. karena untuk beberapa ruang yang dipakai untuk mall, untuk hiburan, untuk Iya, macam-macam. betul. Nah, sehingga mereka yang tidak memiliki modal misalnya ya, mereka Iya. yang Betul. tidak punya ruang itu, sehingga dia melakukan penjarahan terhadap akumulasi modal dalam bentuk misalnya mereka kemudian melihat, loh kereta api itu kan ruang-ruang kosong nih, sehingga dia kemudian di situ bermukim di situ yang dianggap ruang ini tidak ada pemiliknya kan gitu ya. Nggih, Pemiliknya itu betul. kan kereta api yang punya negara, tapi kan kereta api itu kan mestinya 10 meter ya dari kereta api Iya, itu sudah 6 harus 6 ya, tidak 6 boleh. atau 6 6. meter itu kan Nggih. harus dibebaskan dari situ. Steril. Tapi Nggih. kan faktual, orang-orang yang mungkin tidak bermodal ya, orang-orang katakanlah kalau dalam konsepnya Marxian ya, kaum proletar ya, kaum miskin, Iya. dia harus minggir ke situ Nggih. gitu. Dan disitulah kemudian ketika pemerintah ya, ketika negara ya, itu pengen merepresentasikan ruang sebagai kota yang dengan keindahannya, ya kan? Nggih. Kota kan gitu ya, Betul. kan kemudian dia memproduksi spasial itu bahwa harus ada keindahannya di situ ya. Kemudian tidak saja untuk tempat-tempat dibangun bagaimana keamanannya, tapi juga persoalan mental gitu ya, persoalan Iya. Idealisasinya. Jadi Iya. ruang itu punya diproduksi itu punya idealisasi ya. Jadi wali kota misalnya punya idealisasi bahwa tidak ada lagi tempat-tempat kumuh kan gitu. Sehingga tadi yang Iya. dikatakan Pak Ari, mereka yang digusur dipindahkan ke rusun kan gitu. Iya. Sehingga Nggih. ruang ini menjadi ruang yang bebas, yang itu menjadi idealisasi mungkin dari government, pemerintah ya, tempat yang nyaman dilihat gitu ya. Juga mengandung keselamatan kan, saya membayangkan orang yang tinggal di sebelah-sebelah rel Nggih. kereta api itu kan rentan ya, dari segi Betul. keselamatannya kan gitu. Nah, ini ada idealisasi di situ. Idealisasi yang dilakukan mungkin oleh para perencana pembangunan kota kan gitu ya. Nggih. Perencana pembangunan. Nah, itu idealisasinya. Sehingga kalau di konsepnya lab free itu kan ada representasi ruang, ada ruang Nggih. representasi kan gitu ya. Representasi. Betul. Kemudian spatial representation kan gitu ya. Nah, Iya. itu yang mestinya coba digabungkan. Maksud Nggih. saya tidak berdiri sendiri gitu teori yang dari David Nggih. Harvey tadi Harvey. ya, Harvey tadi. Nggih. Karena di Harvey kan bicara dalam konteks juga akumulasi kapitalistik kan gitu ya. Kapital. Nggih. Nah, di situ dia bilang, tapi dia juga menggunakan ada logika yang disebut dengan logika geografis kan gitu ya, logika Nggih. geografis kekuasaan teritori ya. Jadi wali kota misalnya bahwa itu wilayahnya ada di teritorinya dia kan gitu ya. Nggih. Sehingga ketika kemudian ini mau dibangun mungkin rel kereta api yang lebih dari 2 begitu, loh ini Nggih. ruangnya ada ruang milik kolektif dari pemerintah kota Surabaya kan gitu. Tapi di satu sisi pemerintah pusat ya
mungkin dengan pemodalnya pengen membangun kereta api cepat mungkin ya nanti sampai ke seperti yang kasus di Bandung kan gitu, kereta api cepat. Kalau seperti itu pasti akan menggusur ya mereka yang selama ini menurut David Harvey itu melakukan penjarahan sebagai perlawanan terhadap akumulasi yang tadi dikatakan Pak siapa tadi bahwa yang powerful itu malah mereka yang menempati pemukiman yang Permukiman. itu sebenarnya pemukiman yang mungkin tidak ada sertifikatnya dan sebagainya karena itu menjarah kan gitu ya. Di dalam konsepnya David Harvey itu dikatakan perlawanan dalam menghadapi akumulasi modal kapital kan gitu dengan apa penjarahan. Ya itu tadi ruang-ruang kemudian yang dianggap kosong dipakailah di situ. Sementara kemudian government punya idealisasi, ingin memproduksi ruang. Dalam bentuk apa produksi ruangnya itu adalah keindahan, keselamatan kan gitu ya. Sehingga nanti trademarknya Surabaya itu tidak lagi kampung kumuh gitu kan. Tetapi kota yang indah, kota yang hijau, kota bla bla bla. Nah, itu kan diciptakan ya, diproduksi ruang oleh government tadi gitu. Nah, maksud saya betul yang dikatakan Pak Aswar ngapain masuk elit-elit segala nggak perlu gitu ya. Justru bagaimana Galang itu mencoba untuk mengelaborasi gitu loh. Jadi konsepnya lab Freeman yang seperti apa kemudian diinsertkan gitu loh. Maksud saya di blended gitu. Kalau saya mau katakan saya pengen jus apel ya, jangan apel disediakan sendiri, kemudian gulanya sendiri kan gitu, airnya sendiri. Tapi ini sudah menjadi jus apel. Nah, maksud saya teori-teori yang dipakai Harvey dan Lefevre saja itu mencoba diblendedkan sama-sama songa ya. Nah, itu mana yang sebenarnya di konsepnya Lefevre yang belum tersedia itu disokong ya dikontribusi oleh konsepnya dari Harvey gitu ya atau sebaliknya. Sehingga sebenarnya yang harus dilihat ini teori utamamu itu yang Harvey atau yang Lefevre gitu loh. Ya, teori utamanya. Tapi misalnya Lefevre ya bicara tentang spasial ruang spasial ya praktek spasial kan gitu ya, bicara ruang representasi kan gitu ya. Nah itu menjadi yang utama, tapi ada kekurangan dari Lefevre ini yang ingin coba diolah ya oleh Galang. Oh, ini ada loh Harvey itu menyediakan konsepsi-konsepsi ini gitu. Yang saya kemarin sebenarnya bercerita itu gitu ya. Jadi blended gitu loh. Jadi tidak berdiri sendiri teori ini, teori ini, teori ini. Sehingga hasil dari pencabaran teori ini itu kamu buat kerangka gitu loh. Kerangka pemikirannya. Kerangka teoritiknya itu nanti itu begini toh. Gitu loh. Nanti itu akan memudahkan di dalam analisis. Itu yang tadi semua dikatakan oleh para penguji sehingga justru nanti novelty kamu itu justru kemampuan untuk bahwa di sini tidak menyediakan ini loh. Ya, Lefevre tidak menyediakan ini sehingga meminjam konsepsinya dari Harvey. Mungkin tadi yang dikatakan Pak Aswar lagi ada yang beberapa. Itulah novelty kamu gitu ya. Justru di situ. Karena ini kan sifatnya tidak sekedar mengamini. Kalau mengamini dicocok-cocokkan kan gitu. Tapi Anda kan menggugat. Lefevre itu ada keterbatasan ketika menjelaskan tentang ruang di pemerintah kota Surabaya. Belum lagi faktor politik kan gitu. Jadi ini tidak boleh digusur karena ini masa politiknya siapa kan gitu ya kadang-kadang. Nah, hal-hal seperti ini kan ada pendekatan politik yang bisa dipakai ya selain mungkin Harvey. Nah, itu menarik di situ. Nah, itulah dialektikanya nanti bagaimana pandangan bagaimana pemerintah kota berdialektika tentang produksi ruang, bagaimana masyarakat yang ada di pinggiran
kereta api itu dia berdialektika. Bisa saja loh, wong ini saya juga bayar PBB loh, Pak, saya bayar ini loh, saya juga dikasih listrik loh, saya dikasih air minum PDAM. PDAM loh. Artinya kan ada legitimasi tertentu gitu loh. Nah, itulah yang saya maksud di situ. Nanti Anda harus melihat dari sisi itu karena dimensi ini politik. Jadi bukan yang terlalu ke sosiologis ya, karena Lefray itu ilmuwan Perancis yang memang Marsian kan gitu ya, Marsian. Jadi Marsian. Nah, sehingga banyak orang yang dia itu sebenarnya dimasukkan yang neo-Marsian atau post strukturalis, atau karena Lefray itu memang memperbincangkannya lebih banyak ke sosiologis ya. Tadi produksi ruang itu sebagai idealisasi ya, gagasan kan gitu ya, mental apa perencananya, wali kotanya, apa pemimpinnya, penguasanya, mungkin juga pemerintah pusat dalam hal ini mungkin PT KAI kan gitu. Nah, itu yang sebenarnya yang ingin dibedah oleh Galang kan, dialektika di antara mereka. Tapi mencoba dengan membacanya Lefray dan Harvey, cuma jangan sendiri-sendiri gitu loh. Ya. Jadi kamu nanti harus membuat apa ya, semacam cat gitu ya, bagan gitu loh. Yang itu menunjukkan kamu sudah punya apa, mampu untuk menginsertkan antara satu teori dengan teori yang lain. Jadi tidak berdiri sendiri sebenarnya. Itu. Maka disebut kerangka teori gitu ya. Bukan teori saja, tapi teori ini menjadi kerangka Anda ketika menjelaskan fenomena nanti. Itu Galang ya. Jadi mungkin Lefray-nya lebih didalami lagi gitu ya. Mulai dari akar keilmuannya gitu. Karena ini S3 ya. Jadi akarnya tadi Pak Aswar sudah bilang. Jadi dari akarnya gitu ya. Lefray itu sebenarnya dikategorikan ke mazhab apa gitu ya. Aliran seperti apa. Kemudian David Harvey gitu ya, itu ke aliran apa gitu ya. Nah, itu sebenarnya harus sedikit lah dikemukakan kemudian teorinya. Nah, kalau saya dulu istilahnya nggak cukup ini teori Lefray aja, harus pinjemnya dari mana? Oh, pinjemnya dari teori Harvey kan gitu, atau Harvey-nya mencabar namanya ya Bu ya. Ya, namanya mencabar gitu. Itu ya. Sehingga nanti akan kelihatan novelty kamu. Ya. Jadi jangan, kalau hanya Lefray saja, orang melihat ini yang dicocok-cocok no kan gitu ya. Tetapi ketika ada mencoba menginsertkan, mencabar kalau istilahnya dengan teori yang lain, dielaborasi, nah itu harus muncul kerangka kamu ya, kerangka pemikiran teorinya ini. Itu. Karena ini akan memandu Anda nanti di dalam pembahasan ya, di dalam analisis. Itu Galang ya. Oke, mungkin dari saya sekian, mungkin di anu dulu ya, Mbak Rizka. Sudah semua ya? Ampun Bu. Oh, Bu Aminah nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Baik, Mbak Rizka. Bisa di meeting room kan? Sudah? Oke. Sampun. Surabaya kapan, Pak Aswar? Tanggal 9 sampai Jakarta, Pak. Oh, 9 Jakarta. Ki di Berlin tak Mas Aswar? Iya, di Berlin, Pak. Diundang Bu Anu lah, mantu siapa ini? Bu Wulan, ya mantu Jakarta. Iya, di Jakarta katanya ya. Aku ya diundang Rono ya. Moga-moga ya pas di Jakarta. Tanggal 20. Iya. Oke. Baik Galang, dari semua masukan tadi ya, kamu bisa perbaiki gitu ya. Baik dengan tulisan-tulisan yang mungkin citasinya, tadi Pak Kacung saya ingat halamannya ditunjukkan ya. Kalau bisa loh, kalau bisa baca bukunya asli gitu loh, Lefray-nya ya. Iya. Harvey itu juga juga ada belasan buku Lefebvre itu. Iya, makanya ya. Wah, mantap Pak Aswar. Siap. Iya, sambil nanti tak Galang pinjami. itu sih. Ya.
Mesti diingat-ingat ya Lang ya. Kapan Ya. harus dikasih halaman, kapan enggak. Itu karena ada Ah, aturan mainnya itu. ada aturan Oh ya. ya, nggih. Ya, ya. Ya, Siap, oke. Bu Toto. Nggih. Baik, dengan demikian kami sepakat Anda untuk lulus ya. Tentang Nggih, nilainya nanti alhamdulillah. bisa dilihat. Nggih, Secepatnya aja Galang sehingga nanti nggih. bisa setelah kualifikasi itu proposal ya, Mbak Tok Nggih, ya. nggih. Heeh. Nggih, sempro Bisa dulu. ke Tapi seminar memilih dulu apa namanya? Mm-mm. Tim promotor ya. Mm-mm, mm-mm, Setelah itu Nggih, baru melewati MKPD mm-mm, mm-mm. Oke, nggih. gitu. baik. Siap, siap. Nggih, Toto. Matur Oke, nuwun. baik. Terima kasih Oke. masukannya. Baik kalau gitu terima kasih pada Pak Ari, Pak Asfar, Pak Kacung, Pak Bu Toto, dan Saudara Galang yang Nggih. hari ini sudah menyelesaikan tugas untuk menguji Saudara Galang ya. Selamat Galang, selamat. Ya, oke. Terima akhir kasih, kata, Pak Ari. terima Selamat ya, kasih ya. selamat. Terima Oke. kasih, Ya, Bu Toto. kami live ya. Terima kasih. Selamat Terima kasih, Galang. Pak Nggih. Aswar. Oke. Terima Sehat-sehat. kasih, Oke. Pak Semangat, Aswar. semangat. Semangat, Oke. semangat. Ya. Terima kasih. Nggih. Yuk, saya izin ya. Mohon Ya, izin. saya Nggih. juga izin. Nuwun.